26 Maret. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berdiri di depan mikrofon. Wajahnya serius, tapi tenang. Kita dorong semua pihak ambil kesempatan damai yang masih ada, katanya. Perdamaian adalah satu-satunya jalan. Di layar televisi, Beijing terlihat seperti malaikat penjaga perdamaian. Sementara Washington mengancam, Eropa berteriak, China justru mengulurkan tangan. Citra sempurna, seolah-olah mereka benar-benar ingin api ini padam. Tapi di balik senyum diplomatik itu, sesuatu sudah bergerak. Kapal-kapal kontainer Cina yang sedang melaju menuju Teluk tiba-tiba berbalik arah. Mereka mendekati Selat Hormuz. Iran sudah janji koridor aman bagi teman-temannya. Tapi kapal-kapal itu tetap memutar haluan, tidak berani ambil risiko. Dan di saat yang sama, laporan Reuters meledak seperti bom diam-diam. SMIC, raksasa pembuat chip China, sudah mengirim peralatan fabrikasi canggih ke kompleks industri militer Iran. Bukan kemarin, sudah sejak setahun lalu, lengkap dengan teknisi dan pelatihan. Iran yang sedang perang tiba-tiba mendapat lonjakan teknologi presisi. Rudal, drone, sistem panduan, semuanya bisa naik level. Sementara di depan kamera, China masih berbicara damai. Api perang baru saja dinyalakan. Tapi siapa yang memegang korek apinya? Siapa yang sesungguhnya berdiri di balik panggung ini sambil tersenyum dan bilang, kita ingin perdamaian? Beijing sengaja tampil netral. Mereka tahu, kalau terlalu condong ke Iran, negara-negara Teluk yang kaya minyak, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, akan langsung ketakutan. Dan itu berarti bisnis mereka terancam. Minyak, kontrak infrastruktur, investasi Belt and Road, semuanya bisa buyar dalam sekejap. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. China sedang main dua kaki sekaligus. Di depan kamera, pembawa damai. Di balik layar, penjaga kepentingan energi yang dingin dan tanpa ampun. Tujuan jangka pendek mereka sangat jelas. Cegah perang meluas ke Selat Hormuz secara total. Karena kalau jalur itu benar-benar tertutup, kapal-kapal tanker Cina yang mengangkut 1,38 juta barel minyak Iran setiap hari akan terhenti. Itu 13,4% dari seluruh impor minyak laut mereka. Artinya, pabrik-pabrik di daratan China bisa mati suri. Listrik padam, ekonomi goyah. Jadi mereka bicara damai keras-keras, bukan karena cinta perdamaian, tapi karena dompet mereka terancam. Sementara itu, kontras dengan Barat semakin tajam. AS dan sekutunya langsung ancam militer, ancam blokade, ancam segala macam. China, mereka malah bilang, mari duduk bareng, mari bicara. Hasilnya, negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin langsung berpaling ke Beijing. Lihat, China tidak mau perang, China mau stabilitas. Standar ganda kekuatan besar ini sedang dimainkan dengan mahir. Beijing tidak ingin jadi pihak yang terlibat langsung. Mereka ingin tetap di luar ring, tapi tetap mengendalikan alur minyak dan uang. Ini taktik klasik great power. Biarkan proksi bertarung, kita yang ambil untung. Tapi intriknya belum selesai di situ. Kapal-kapal kontainer Cina yang mendekati Hormuz pada 27 Maret langsung berbalik arah. Iran sudah janji koridor aman untuk teman-temannya, tapi Beijing tetap tidak percaya. Mereka putar haluan. Bukti nyata bahwa hubungan persahabatan itu hanya di mulut saja. Di lapangan, tidak ada jaminan apapun. Ini yang membuat semuanya semakin gelap. China sedang uji batas. Mereka ingin Iran cukup kuat untuk mengganggu Amerika Serikat, tapi tidak terlalu kuat sampai perang benar-benar meledak dan merusak bisnis mereka sendiri. Dan sekarang, efek dari sandiwara ini mulai merambat. Bukan hanya ke Teluk, bukan hanya ke Iran, tapi sudah mulai merayap ke negara-negara tetangga kita. Ke Asia Tenggara, ke Indonesia, ke seluruh dunia yang bergantung pada jalur energi global.
Karena ketika raksasa seperti Cina main api di balik layar, kita yang kecil-kecil ini yang pertama terbakar. Dan efek domino itu sudah mulai bergulir. Perlahan, mengerikan, tak terbendung. Bayangkan Selat Hormuz. Titik sempit yang mengalirkan 1/5 minyak dunia setiap harinya. Satu kapal kontainer Cina saja berbalik arah pada 27 Maret lalu, meski Iran sudah janji koridor aman. Itu bukan kebetulan. Itu sinyal pertama bahwa kepercayaan Beijing ke Teheran rapuh sekali. Banyak yang tidak menyadari bahwa dukungan SMIC yang sudah setahun berjalan itu bukan sekedar bisnis chip. Itu memberi Iran rudal dan drone dengan akurasi yang jauh lebih mematikan. Sekarang, Teheran punya keberanian baru. Barang impor dari Cina tertahan di Tanjung Priok. Negara-negara Teluk yang selama ini jadi teman bisnis Beijing mulai gelisah. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar melihat Cina tak lagi bisa diandalkan sebagai penyeimbang. Mereka mulai mendekat ke Washington lagi. Investasi Belt and Road yang ratusan miliar dolar terancam mandek. Tapi itu baru regional. Efek globalnya jauh lebih dalam. Eropa yang sudah kedinginan musim dingin lalu akan kedinginan lagi. Amerika yang bergantung pada impor energi murah dari Teluk mulai panik. Rantai pasok semikonduktor yang sudah goyah karena SMIC terlibat di Iran kini benar-benar putus. Mobil listrik, ponsel, laptop, peralatan medis, semuanya terhenti. Dan di sini letak bahaya terbesar. Ketegangan ini bisa meledak jadi konflik militer skala besar. Bukan hanya Iran versus Israel, tapi proxy war yang melibatkan China dan Amerika secara tidak langsung. Satu kesalahan perhitungan di Hormuz. Satu rudal yang meleset, dan tiba-tiba kapal perang Amerika dan China saling berhadapan di laut lepas. Dan yang tersisa hanyalah abu. Tapi api itu tidak akan berhenti di Hormuz. Kalau sandiwara ganda Beijing ini dibiarkan terus berlanjut. Kalau senyum damai di depan kamera masih terus dipasang. Sementara chip SMIC mengalir diam-diam ke kompleks militer Iran. Maka yang datang bukan lagi krisis. Ini titik balik sejarah yang gelap. Bayangkan, 6 bulan dari sekarang. Banyak yang tidak menyadari bahwa ini bukan lagi soal Iran dan Israel. Ini soal siapa yang akan menguasai jalur energi dunia di abad ini. China berhasil. Mereka melemahkan Amerika tanpa menembakkan satu peluru pun. Iran jadi proksi sempurna. Selat Hormuz jadi senjata yang tak kasat mata. Negara-negara Teluk mulai ragu antara Beijing dan Washington. Investasi ratusan miliar dolar Belt and Road mendadak terancam. Tapi di balik kemenangan itu, ada retakan yang tak terlihat. Seluruh Asia Tenggara akan terseret ke jurang yang sama. Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, semua bergantung pada jalur yang sama. Semua akan jatuh bersamaan. Dan disinilah letak kengerian sesungguhnya. China tidak perlu jadi polisi dunia. Cukup jadi dalang yang mengendalikan tali. Mereka tetap bicara perdamaian. Mereka tetap beli minyak murah dari Iran. Mereka tetap bangun pelabuhan di mana-mana. Sementara kita, yang kecil ini, hanya jadi biaya sampingan dalam permainan catur besar itu. Sudah tercium di setiap gang sempit negeri ini. Harga yang kita bayar bukan hanya rupiah, bukan hanya BBM, bukan hanya listrik. Harga yang kita bayar adalah masa depan anak-anak kita. Adalah kedaulatan yang perlahan lenyap. Api masih menyala. Dan besok mungkin giliran kita yang jadi bahan bakar berikutnya.